Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Otonari no Tenshi-sama episode ke-7. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode, kita diperlihatkan Amane yang baru datang di kelas, tiba-tiba dihampiri Itsuki sembari membawa tas berukuran agak besar. Yang mana ternyata saat ini Itsuki berniat menginap di kosan Amane selama 3 hari. Sebab sebenarnya Itsuki sehabis bertengkar dengan ayahnya karena masalah dirinya yang berpacaran dengan Chitose. Dan karena hari esok sudah masuk liburan musim panas, Amane pun memperbolehkan Itsuki menginap di kosannya. Namun sebelum itu, Amane akan menghubungi Mahiru terlebih dulu bahwa Itsuki akan tinggal di kosan Amane. Lalu sepulang sekolah, saat ini Itsuki sudah berada di kosan Amane untuk menginap sementara waktu. Dan di kosan Amane sudah ada Mahiru sebab Amane telah menitipkan kunci cadangan kosannya kepada Mahiru. Dan di sini awalnya Amane memperingati Mahiru bahwa keberadaan Itsuki di sana mungkin akan membuat suasana menjadi semakin berisik. Namun ternyata Mahiru tidak mempermasalahkannya sebab ia merasa semakin banyak teman akan semakin asik. Lalu setelah itu Mahiru akan menyiapkan makan malam untuk mereka bertiga. Dan tak lama kemudian setelah masakan Mahiru telah siap, di sini Itsuki merasa iri terhadap Amane yang bisa tiap hari selalu merasakan masakan Mahiru yang menurutnya terasa sangat enak. Dan Amane pun tidak bisa mengelaknya sebab ia juga merasa beruntung bisa merasakan masakan Mahiru yang enak tiap hari. Lalu saat tengah malam, ketika Amane dan Itsuki hendak tidur, di sini Itsuki mencoba bertanya kepada Amane, apakah Amane benar-benar tidak memiliki rasa suka terhadap Mahiru? Sebab saat ia melihat Amane bersama Mahiru, Amane selalu bersikap lembut seolah Mahiru adalah kekasih Amane. Namun seperti biasa, Amane akan mengelaknya bahwa hubungannya dengan Mahiru hanyalah sebatas tetangga saja. Selain itu, di sini Itsuki juga merasa agak tenang kepada Amane sebab meski di sekolah, Amane selalu terlihat sebagai murid pendiam. Saat di rumah, Amane bisa bersikap seperti dirinya yang sebenarnya berkat Mahiru. Karena menurut pandangan dari Itsuki, baik Amane dan Mahiru terlihat saling percaya satu sama lain. Oleh karena itu, Itsuki menyarankan kepada Amane untuk lebih berterus terang dan bersikap lebih perhatian kepada Mahiru. Hari esok pun tiba. Setelah Chitose tahu bahwa Itsuki menginap di kosan Amane, ia pun langsung pergi ke sana dan ia berniat menginap di kosan Mahiru. Sebab selain Chitose ingin merasakan masakan Mahiru, ia tentunya ingin bermesraan dengan Itsuki. Melihat Itsuki dan Chitose yang sedang bermesraan, membuat Mahiru bertanya-tanya apakah ketika mereka bertemu, mereka akan selalu bermesraan. Dan Amane pun mengiyakan perkataan Mahiru bahwa mereka berdua akan selalu bersikap seperti itu, bahkan sampai membuat Amane merasa agak bosan ketika melihat mereka. Lalu selang beberapa saat setelah Mahiru selesai membuat makan siang untuk mereka berempat, di sini Itsuki dan Chitose merasa sangat kagum dengan masakan Mahiru yang menurut mereka terasa sangat enak. Dan Mahiru pun mengatakan bahwa alasan ia bisa pandai memasak berkat ajaran dari pembantunya di rumah. Chitose yang mendengar hal tersebut mulai berandai-andai jika ia juga belajar dengan pembantu Mahiru, ia pastinya akan pandai dalam memasak seperti Mahiru. Lalu Amane pun mengiyakan perkataan Chitose bahwa Chitose pasti bisa melakukannya. Selain itu, Amane juga menyarankan kepada Chitose untuk merubah sifat belak-belakannya menjadi lebih pendiam seperti halnya Mahiru. Namun untuk masalah sifat, Chitose tentu tidak mau merubahnya, sebab menurutnya menjadi pribadi pendiam seperti Mahiru terasa agak membosankan. Yang mana meskipun Mahiru populer di kalangan pria, dengan sifat pendiamnya Mahiru terasa agak susah didekati oleh teman-teman yang lain. Namun meski begitu, Chitose tidak membenci Mahiru, apalagi saat ini ia bisa melihat sisi lain yang berbeda dari Mahiru ketika Mahiru berada di luar sekolah. Selain itu, Chitose juga menyarankan kepada Mahiru untuk lebih berterus terang kepada Amane, sebab jika Mahiru mau melakukannya, Amane nanti tentu akan memanjakan Mahiru. Mahiru yang mendengar hal tersebut serontak mengelaknya dan tentunya ia tidak akan melakukan hal tersebut. Lalu saat malam hari ketika Amane selesai mandi, ia mendapatkan pesan dari Chitose yang mana Chitose mengirimkan foto Mahiru yang sedang mengenakan piyama sembari membawa boneka beruang pemberian Amane. Tidak hanya itu, di sini Itsuki juga memfoto Amane yang sehabis mandi dan sepertinya Itsuki akan memberikan foto tersebut kepada Chitose agar Chitose bisa menunjukkannya kepada Mahiru.
Lalu keesokan harinya setelah Itsuki menumpang di kosan Amane, saat ini Itsuki memutuskan pergi menumpang di rumah Chitose selama 2 hari. Lalu selang beberapa saat ketika Mahiru berada di kosan Amane, Amane bertanya kepada Mahiru mengenai boneka beruang pemberiannya, yang mana sepertinya Amane merasa Mahiru sangat menyukai hadiah pemberiannya tersebut. Dan Mahiru pun mengatakan bahwa ia selalu menjaga dan merawat pemberian Amane. Bahkan Mahiru sempat keceplosan bahwa ia juga selalu memeluk boneka tersebut ketika tidur. Seketika itu Mahiru pun merasa malu sendiri dan meminta Amane untuk melupakan perkataannya tadi, sebab ia menganggap hal yang ia lakukan tersebut seperti anak kecil. Dan meski Amane tidak terlalu mempermasalahkannya, Mahiru berniat untuk bertanya kepada Itsuki tentang hal memalukan dari Amane, karena Mahiru tidak ingin hanya dirinya sajalah yang merasa malu. Lalu tak lama kemudian, belum sampai Mahiru bertanya kepada Itsuki, tiba-tiba ia mendapat pesan dari seseorang yang seketika itu membuat Mahiru merasa terdiam. Lalu keesokan harinya ketika Amane sehabis berbelanja, ia dikejutkan dengan Mahiru yang sedang ngobrol dengan seorang wanita di depan kosan Mahiru. Amane yang tahu pun langsung mencoba bersembunyi dan ia pun mendengarkan percakapan mereka, yang mana sepertinya wanita tersebut terlihat agak galak terhadap Mahiru sembari mengatakan bahwa setelah Mahiru lulus kuliah, wanita tersebut tidak akan bertemu lagi dengan Mahiru. Dan setelah wanita tersebut pergi, Amane pun datang menghampiri Mahiru dan bertanya kepada Mahiru tentang sosok wanita tersebut. Dan Mahiru pun mengatakan bahwa wanita itu adalah ibu kandungnya. Lalu karena Mahiru merasa Amane telah mendengar percakapan mereka berdua, Mahiru meminta kepada Amane untuk jangan terlalu memperdulikannya. Namun karena Amane merasa kasihan terhadap Mahiru, ia pun memaksa Mahiru untuk datang ke kosannya agar Mahiru bisa menenangkan diri. Dan karena Mahiru tidak bisa menolak permintaan Amane, akhirnya Mahiru pun mau menuruti perkataan Amane. Lalu di sini Mahiru berterus terang kepada Amane mengenai masalah keluarganya, yang mana ternyata karena pernikahan kedua orang tua Mahiru adalah paksaan keluarga, membuat mereka berdua tidak pernah akur satu sama lain. Hingga suatu ketika mereka tak sengaja memiliki seorang anak dan lahirlah Mahiru. Lalu karena sejak awal mereka tidak ada niatan memiliki seorang anak, Mahiru sama sekali tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan yang mengurus Mahiru sejak kecil hanyalah pembantunya saja. Dan meskipun Mahiru telah berjuang agar mendapatkan perhatian orang tuanya, seperti menjadi anak yang baik dan berprestasi, ia masih saja diabaikan dan tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Hingga suatu ketika Mahiru mendapat pesan dari ibunya bahwa setelah Mahiru lulus kuliah, ia akan melepas tanggung jawabnya dari Mahiru karena ia juga sudah tidak lagi membutuhkan Mahiru. Yang mana ternyata alasan kedua orang tuanya tidak saling cerai sebab saat ini mereka masih memiliki Mahiru yang merupakan anak di bawah umur. Lalu setelah itu Mahiru pun merasa tertekan dan kala itu ia pun terdiam sendiri di ayunan di tengah hujan yang lebat. Yang mana ternyata setelah itu menjadi momen pertemuan pertama Mahiru dengan Amane. Amane yang mendengar pernyataan Mahiru pun seketika itu langsung menutupi Mahiru dengan sebuah kain. Dan Mahiru bisa mengeluarkan seluruh kesedihannya di pelukan Amane. Lalu karena Mahiru merasa sudah tidak kuasa menahan kesedihannya, ia pun langsung menutupi tangisannya di pelukan Amane. Lalu selang beberapa saat setelah Mahiru menangis di pelukan Amane, Mahiru mengatakan kepada Amane betapa butuhnya dirinya, sebab meski ia tidak akan membuat orang tuanya memperhatikan dirinya, Mahiru masih saja berjuang menjadi anak yang baik, seolah masih ada harapan dari kedua orang tuanya. Selain itu, meski Mahiru merasa dirinya sangat populer di sekolah, ia juga yakin tidak ada satupun orang yang mau menerimanya ketika tahu sosok dirinya yang bodoh dan kekanakan tersebut. Namun di sini Amane menyangkalnya bahwa yang dikatakan Mahiru tidaklah benar, sebab di sini masih ada Amane, orang tua Amane, bahkan Itsuki dan Chitose yang tentunya akan menerima keberadaan Mahiru apa adanya. Lalu selama beberapa saat ketika hujan reda, Mahiru meminta Amane untuk menemaninya jalan-jalan keluar, sebab sebelumnya Amane mengatakan kepada Mahiru bahwa Mahiru juga terkadang boleh bersikap manja terhadap Amane. Lalu saat di luar, Mahiru tiba-tiba memeluk Amane dari belakang karena ia ingin berterima kasih kepada Amane. Berkat Amane saat ini dirinya bisa merasa agak tenang. Seketika itu Amane pun merasa baper seolah dirinya sedang berpacaran dengan Mahiru.
Dan selang beberapa saat, karena di depan mereka terdapat pohon sakura bermekaran, Mahiru mengungkapkan bahwa ia tidak terlalu suka dengan pohon sakura. Sebab pada saat itu bertepatan dengan ajaran baru, yang mana ia selalu merasa kesepian dan tidak ada orang yang menggenggam tangannya di saat sedang sendirian. Amane yang mengetahui hal tersebut serentak memegangi tangan Mahiru, sembari mengatakan bahwa saat ini Mahiru tidak lagi sendirian karena ada dirinya. Sehingga saat ini Mahiru pun merasa mulai agak tenang ketika musim semi tiba, sebab ada Amane yang akan selalu berada di sisinya. Oke, untuk pembahasan anime Otonari no Tensei-sama episode ke-7 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.